Langsung aja ke ceritanya ya guys. Sebelumnya minta maaf, jika dalam cerita ini ada kata atau istilah yang kurang pas. Semua itu sekedar untuk mengungkapkan rasa, gak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Meski terinspirasi dari kisah nyata, tetapi cerita ini dikhususkan sebagai hiburan belaka. Kali ini aku ingin berkisah tentang kehidupan dalam rumahku yang awalnya tenang damai dan bahagia, akhirnya menjadi berubah total, semenjak ibuku meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Ayahku itu orangnya agak aneh gimana gitu. 3 tahun yang lalu, saat menjelang mendiang ibuku wafat, beliau pernah berkata gak akan mencari, apalagi menikah dengan wanita lain. Tapi 5 bulan yang lalu, akhirnya beliau ngomong ke aku, "Van, kalau ayah nikah lagi kamu setuju gak sih?" Katanya ketika itu, "Emang ayah mau nikah sama siapa?" Tanyaku, "Ada deh Van, nanti kalau kamu setuju, ayah kenalin deh." Jawabnya, "Emang ngapain gak setuju ya? Penting orangnya baik, bisa ngebahagiain ayah, bisa support, dan tentu mau jadi istri yang setia 4, pasti Irfan setuju aja." Gitu kan kataku. Bener juga nih, suatu malam ayah bawa si wanita ke rumah, dan pastinya ingin buktiin janjinya, mau ngenalin ke aku, gitu kan. Tapi, betapa kagetnya aku, saat beliau masuk ke dalam rumah. Pasalnya, itu mah cocoknya buat aku. Abis masih muda banget, mungkin umurnya di atasku sedikit. Sekarang umurku 26 tahun, beliau mah sekitar 28 atau maksimal 30 tahun gitu. Pokoknya emang yos gandos. Cuantik, bodinya mah mirip bintang sinetron, aksesorisnya cukup menantang, dan mungkin masih single. Setengah ragu aku pun kenalan sama beliau. Ternyata namanya Siska. Ia adalah sekretaris di sebuah perusahaan milik teman ayah. Sementara ya cuma gitu aja responku, dan setelah itu beliau ngobrol di ruang tamu bersama ayah. Dalam KMR aku sempat ragu, masak iya sih ia tulus ikhlas jadi istri ayah, jangan-jangan ia punya niat yang kurang baik, hanya akan manfaatin ayah. Gitu kan pikirku. Ayah itu punya segalanya loh. Meski usianya sudah 54 tahun, tapi masih kelihatan gagah, ganteng, dan bos pula. Beliau punya karakter setia, pendiam, dan disiplin. Seingatku, ketika mendiang ibu masih sugeng, beliau sayang banget sama ibu. Makanya sampai pernah berkata untuk tidak akan menikah lagi. Hanya saja, beliau itu orangnya super sibuk, sehingga hanya orang yang sabar dan telaten seperti mendiang ibu yang bisa membaca dan mengerti semua kebutuhannya. Nah, setelah acara perkenalan itu, ayah ngambil keputusan untuk segera menikahinya secara sah dan resmi. Aku seneng dan bangga aja melihat ayah punya semangat hidup baru, dan yang terpenting ayah bahagia dan ada yang ngurus lagi hidupnya. Tapi, namanya ayah ya gitu deh, tetap aja jadi orang sibuk, sering pulang malam, sering keluar kota, kadang kulihat cuek aja sama istrinya. Yah, gimana sih kok Mbak Siska ditinggalin terus, kan beliau butuh teman, butuh perhatian, dan segalanya dari ayah. Kasihan ia, kadang cuma melamun sendiri, dan jarang keluar dari KMR. Kataku pada suatu kesempatan. Biarin aja Van, biarin aja ia belajar sendiri, toh ini kan ujian untuknya. Maksud ayah ini ujian ketabahan. Malah kayak gitu kan jawabnya. Ya gak gitu-gitu amat ya, kan beliau itu masih muda, beda kan pemikirannya sama ayah. Gitu kataku. Halah, kamu itu kayak ngerti aja, udahlah biarin aja, toh ayah kan harus kerja, ya gak mungkin lah ayah nungguin terus. Weh, piye ye karepe iki? Batinku kan. Setelah itu ayah masuk ke KMR,
tapi sekitar sejam kemudian ayah keluar lagi diantar istrinya sampai pintu gerbang. Aku mah sudah hafal, itu pasti berangkat lagi kerja, mungkin nemuin kolega, atau ada meeting apa gitu. Aku yang duduk di teras waktu itu, bisa melihat wajah Mbak Siska yang agak muram, seperti orang jengkel begitu. "Van, kok gitu sih ayahmu itu?" Katanya setelah ikut nimbrung duduk di sebelahku. "Maksudnya gimana sih Mbak, kan ayah orangnya emang kayak gitu. Sibuk, sibuk dan sibuk. Ya yang sabar Mbak." Kataku menenangkan hatinya. "Tapi, masak sih gak ada waktu untukku. Sebagai pengantin baru aku kan juga butuh dimanja-menjain, dan yang gak bisa aku bohongi, aku ini orangnya penakut Van, jadi kalau tidur sendiri itu gak bisa menjemin mata." Gitu kan curhatnya. Aku diam aja, aku dengerin aja apa ungkapan isi hatinya, biar merasa aman dan tenang. Kemudian baru aku ngomong, "Ya kalau Mbak Siska takut, kan bisa aku temenin sementara." Kataku sok ngawur, tapi terlanjur Mbak Siska dengerin. "Boleh kok Van, sekali aja, sampai ayahmu pulang. Mau kan?" Katanya. "Tapi aku TDR di luar Syaya." "Kok gitu? Itu mah sama aja, ya di dalam lah Van. Nanti kalau aku udah bisa pejemin mata boleh kok aku ditinggal sendirian." Katanya sembari kelihatannya melas. "Tapi enti kalau ayah tahu gimana, bisa jadi masalah besar kan?" "Loh, kok masalah besar? Kan cuma nungguin TDR, kan gak ngapa-ngapain. Kalau toh kamu apa-apain pun gak masalah kok aku, sekalian jadi pengganti ayahmu. Iya kan?" Begitu katanya sambil tertawa. "Loh loh loh, kok sembrono saja ke? Batinku, jangan gitulah Mbak, kasihan ayah. Beliau itu baru saja bisa ngelupain ibu, jadi tolong Mbak jagain perasaannya." Kataku sok menasehati. "Emang, ayahmu aku apain sih? Itu kan umpama kamu mau, kalau gak mau gak ada masalah kan. Soal jaga perasaan, aku mah udah berusaha sekuat tenaga. Cuma ayahmu aja yang gak ngerti perasaanku kan." Gitu katanya. Emang Mbak Siska diapain sama ayah? Ya gak diapa-apain lah. Maksudnya gimana sih Mbak? Ya gak diapa-apain itu, jelaskan. Jawabnya makin tegas. Aku langsung tanggap, tapi anehnya malah aku yang jadi emosi. "Mbak Siska jangan bikin fitnah lo ya, ayahku orangnya sehat walafiat, jadi rasanya itu gak mungkin." "Kok kamu yang jadi marah sih? Kalau emang aku fitnah, ya ayo dibuktikan aja toh. Kalau selama 1 bulan belum diapa-apain, terus istri mana yang betah?" Jawabnya dengan disertai air bening yang menetes dari ekor matanya. "Loh loh loh, kenapa jadi begini? Kini, aku yang jadi bingung sendiri. Marah, kesal, terenyuh campur haru jadi satu. Kalau begini terus, ada kemungkinan aku minta cerai Van." Ucapnya tiba-tiba. "Oke, kita masuk aja yuk, gak enak dilihat orang kan?" Ajakku. Kami pun mes-KMR, kemudian melanjutkan diskusinya. Tapi belum sempat ngajak ngomong, Siska Sorogodok aja seperti pingin meluapkan kekesalannya, dengan sebebas-bebasnya. Aku tak bisa berkutik lagi, sebab cara Siska memperlakukan aku telah bikin otakku beralih ke dunia lain. Aku jadi lupa, apa dan siapa kami ini. Tak kusangka Siska akan begitu seriusnya memanfaatkan kesempatan ini. Dan akhirnya aku pun tak bisa tinggal diam untuk ngobatin orang sekecewa macam Siska malam ini. Sebisa dan sengertiku saja yang aku lakukan. Tapi justru yang ngawur ini malah bikin Siska makin hela bahan, bagai ikan yang lepas dari kolam. Entahlah, aku yang mula-mula hanya mau ngejaganya, berubah menjadi serigala berbulu domba.
Api pun makin menyala membara, berkobar-kobar sulit untuk dipadamkan. Dan begitulah malam itu, aku dan Siska telah bersatu padu, menghobarkan Zembanggat, menorehkan sejarah baru, menciptakan rekor kemenangan, setelah sekian lama gawangnya belum pernah kebobolan. Sekarang kamu tahu kan buktinya. Kalimat pertama yang diucapkan Siska setelah ia mendapatkan apa yang diimpikannya. Aku gak fitnah kan? Ucapnya lagi, tapi kini disertai tangis dalam senyuman, sebagai ungkapan haru, bangga, senang dan bahagia. Udahlah tenang dulu, aku akan selalu memberi yang kamu inginkan, asal jangan kamu ceraikan ayahku. Kataku, semua terserah padamu Van, aku begini adanya, hidup bukan hanya bagaimana mendapatkan, tapi yang penting lagi bagaimana bisa melanjutkan. Pasti akan kulanjutkan, tapi bolehkan istirahat sejenak untuk ngumpulin tenaga baru. Kataku, tentu boleh, tapi ku minta jangan lama-lama istirahatnya, sebab jangan sampai keburu ayahmu pulang duluan. Begitulah, pertandingan pun dimulai lagi. Tapi sekarang lebih presisi dan enjoy. Sudah tak ada lagi penghadangan, pintu sudah sedikit terbuka, dan keluar Mes pun sudah cukup leluasa. Kamu bahagia sis? Tanyaku. Banget Van, bahkan aku tak pernah menduga kalau ternyata rezekiku tak jauh-jauh dari rem ini. Bahkan aku bisa mengubah rencana, akan mempertahankan pernikahanku bersama ayahmu, asal kamu tak segan-segan mengairi sawahku. Iya kan? Tapi janji, kamu harus bisa bikin ayah tenang dan bahagia, gak ada terlihat riak gelombang masalah di dalam rumah ini. Kataku, itu pasti Van, aku akan menjadi istri Tri yang baik untuk ayahmu, mesti sering dikecewain. Gitu kan janjinya. Waktu terus berjalan, seperti juga hubunganku dengan Siska berlanjut tiap ada kesempatannya. Sampai akhirnya Siska pun berbeden dua. Mendengar berita seperti itu aku sempat shock. Bukannya aku akan lari dari tanggung jawab ini, melainkan khawatir saja kalau ayah akan murka. Beliau sangat aku hormati dan aku sayangi, tapi justru aku sendiri yang akhirnya mengkhianati. Terus aku ini jadi anak model apa sih? Begitu isi dalam pikiranku. Tapi anehnya, Siska kulihat begitu tenangnya, gak nampak ada perubahan dari sikap panik ngadepin ketanyaan ini. Sis, kamu kok tenang amat sih? Kan katanya kamu halim, bener kan? Tanyaku pada suatu kesempatan. Emang aku harus bagaimana? Aku kan nih suami, jadi wajar kan kalau aku halim. Katanya, tapi, itu kan hasil karyaku, bukan hasil dari buah perjuanganmu bersama ayah. Bagiku itu gak penting, yang penting ang ini tetap nih ayah. Dan yang penting lagi, kamu harus tetap menyirami bini ini agar bisa tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Iya kan? Dan setelah diskusi begitu, Siska pun selalu memintaku. Malah sekarang ia mesti mengatasnamakan permintaan dari dalam virusnya. Kalau sudah begitu, aku pun tak bisa lagi menolaknya. Gak tahu juga sih, kenapa aku heni manut-manut saja. Tapi emang kurasakan jadi berbeda. Lebih gurih, lebih mantap bumbu-bumbunya. Mungkin emang begini auranya, atau karena nuansa barang ilegalnya. Tapi rupanya, tepat di malam tahun baru ini yang kuasa telah mengubah segalanya. Malam tahun baru ini, menjadi malam terakhir untuk ayahku tercinta meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Beliau terkena jereng jantung saat berada di luar negeri. Lelaki hebat itu menyusul ibuku termulia di mataku, saat aku belum bisa menebus semua dosa dan kesalahanku. Tapi ada hikmah dan pesan yang luar biasa bagiku, beliau menikahi Siska yang usianya jauh lebih muda, bahkan belum sempat disentuh sekalipun,
kiranya beliau mengharapkan agar aku bisa merawat dan melanjutkan keinginannya. Secara implisit beliau berpesan, agar aku menjadi pewaris yang hebat, bisa hidup berdampingan dengan Wenta yang aku cintai. Mengajari Siska untuk bersabar jika kelak aku disibukkan dengan pekerjaanku sebagai pewaris tunggal dalam perusahaannya. Entahlah, aku juga gak ngerti benar salahnya, tetapi kiranya wajiblah bagiku untuk menikahi Siska dan merawat anakku yang masih dalam kandungannya. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.